my baby, my Valentine. Can I you to make you a temperature rise? If you leave me a good time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dian Ferdiana Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 1 Losari, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Haji Solihati. Beliau adalah guru SD kelas 2 di SDN 1 Losari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Haji Solihati? Alhamdulillah baik, sehat. Iya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi, ya Bu? Iya, enggak. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Dan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu, ya Bu. Iya. Baik Ibu, kita mulai ya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 4, yaitu yang pertama menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, menulis. Menyimak antara lain yaitu peserta didik mampu bersikap menjadi penyimak yang baik. Peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio, teks oral atau teks yang dibacakan, dan instruksi lisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Membaca dan menulisnya, peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pengamat yang baik. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang dipirsa tentang diri di lingkungan, narasi imajinatif, dan puisi anak. Peserta didik mampu menambah kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang diamati dengan bantuan ilustrasi. Ya, Ibu. Berbicara dan mempresentasikan, peserta didik mampu melafalkan teks dengan tepat, berbicara dengan santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain, termasuk teman, guru, dan orang dewasa, dengan baik dan santun dalam suatu percakapan. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan bantuan gambar atau ilustrasi. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar, serta menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri dan lingkungan. Kemudian menulis. Peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan dengan benar, cara memegang alat tulis, jarak mata dengan buku, menebalkan garis atau huruf, dan lain-lain, di atas kertas atau melalui media digital. Peserta didik mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik. Peserta didik mampu menulis teks deskripsi dengan beberapa kalimat sederhana, menulis teks rekon tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan teks fiksi yang dibaca atau didengar. Ya, Ibu. Menulis teks prosedur tentang kehidupan sehari-hari dan menulis teks eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Itu menyimak sampai dengan menulis. Baik Ibu, jadi di sini ada 4 tujuan pembelajarannya ya Ibu ya. Ada menyimak, membaca dan memirsa, berbicara dan mempresentasikan, juga
Yang terakhir adalah menulis ya Ibu ya. Iya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan area pengembangannya yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di kelas? Itu ada 2, yaitu di pengetahuan juga keterampilannya. Ya. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks, laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua di area keterampilan, yaitu menulis rangkuman, menulis kata atau kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Baik Ibu, terima kasih. Lalu bagaimana Ibu tentang rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Bagaimana Ibu? Jadi rancangannya pembelajaran berdasarkan kepersiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Oh iya, baik Ibu. Bagaimana dengan media pembelajarannya Ibu yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas untuk media pembelajarannya? Mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi, kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian PowerPoint, dan juga laptop. Ya. Oke Ibu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kira-kira ada kelas dan juga jam berapa Ibu? Kebetulan di kelas 2 ada jam pelajaran bahasa Indonesia itu di jam pertama. Iya, di hari Kamis. Kamis ya Ibu ya. Baik, nah kebetulan saya juga tidak ada jadwal di hari Kamis ya Ibu ya. Jam pertama. Jadi nanti hari Kamis depan di kelas saya akan datang ke kelas Ibu ya Ibu ya. Mangga. Baik Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja nanti yang akan terjadi di dalam kelas yang ya Bu ya. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi dan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu. Nah yang terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir nih sebelum kita akhiri ya Bu ya. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Jadi saya mendapat gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Nah kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oh baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas nanti ya Ibu. Hari apa? Kamis ya Ibu ya depan jam ya. Pertama. Ibu, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu Dian. Mangga Ibu.